Selamat siang remaja. Gimana nih kabarnya remaja selama seminggu ini? Aku sendiri, puji Tuhan, baik, bisa melalui seminggu ini dengan baik. Aku percaya sendiri itu karena kasih kemurahan Tuhan dan izin Tuhan. Kami juga bersyukur kalau walaupun kita nggak bisa ketemu langsung, tapi kita masih bisa ibadah walaupun via online. Tapi saya percaya semangat remaja untuk beribadah tidak akan padam. Oke, sekarang kita akan naikkan lagu pujian Terima Sukacita Surga. Kita telah memuji nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk menerima datangnya firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Bapa Kau Setia.
kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan, kesempatan yang kau berikan untuk kami remajamu ya Bapa. Kalau siang hari ini ya Bapa, kami boleh berkumpul bersama, meninggikan namamu ya Bapa. Kami percaya kami semua boleh ada hingga saat ini semuanya karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kalau kami telah memuji, meninggikan namamu, menyembah namamu ya Bapa, biar ya Bapa setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapanmu ya Bapa. Biar ya Bapa setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesenangan dalam hatimu ya Bapa. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biar Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati hamba-Mu ya Bapa yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan kata-kata daripadamu sendiri, biar Engkau sucikan, Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa, biar setiap apa yang keluar dari lidah bibirnya ya Bapa, semuanya itu hanya berasal daripadamu, dan firman yang diberitakan ya Bapa boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya Bapa, biar kami akan mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik ya Bapa. Kami akan menyiapkan telinga ya Bapa, seperti telinga seorang murid yang mau mendengarkan perkataan darimu sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, hai remaja Pantai Kosta Immanuel, gimana kabarnya hari ini? Bersyukur ya sama Tuhan kalau setiap kita, saya juga banyak menerima kabar gitu kalau kita semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bersyukur buat setiap kesehatan yang Tuhan beri. Bersyukur karena sampai saat ini kita masih terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan saat siang hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama lebih lagi tahu tentang firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih untuk Gembala Sidang GPD Palmerah Timur, juga melalui pengurus Remaja Pantai Kosta Immanuel yang telah mempercayakan saya siang hari ini untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa sama-sama lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Nah, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah mengenai selfie versus selfless. Puji Tuhan. Nah, selfie versus selfless. Mungkin karena selfie-nya ini adalah selfie ya kalau secara penulisannya. Jadi karena saya bernama Selfie juga, kadang-kadang dengar kalimat ini juga belakangan gitu ya. Jadi kayaknya manggil saya gitu ya. Tapi kita mau tahu nih, untuk yang pertama adalah selfie, dan nanti kita juga pengen tahu juga selfless itu seperti apa. Nah, tema yang diberikan ini sebelumnya saya juga mau tanya juga nih sama setiap remaja yang ada di tempat ini. Kalau misalnya nih ya, kita difoto gitu ya, kita difoto dalam acara, dalam suatu acara nih, katakan ada contoh-contohnya juga gitu ya, acara misalnya ulang tahun remaja, acara remaja gitu, ada foto kemudian diposting di media sosial gitu. Dan saat pertama kali kita lihat postingan foto, pasti kita cari di situ ada muka gue nggak ya, ada nggak ya, ya muka gue lagi senyum tuh gitu. Kemudian untung aja posenya itu bagus gitu, untung aja ini yang diposting gitu ya. Ada banyak kali kita melihat di antara sebanyak orang yang difoto gitu ya, kita melihat diri kita sendiri gitu ya. Pasti wajah yang pertama kali kita lihat di dalam foto gitu yang ada di dalam satu komunitas, kita tahu itu di situ ada komunitas yang kita ikutin bersama gitu ya. Pasti kita lihat wajah kita sendiri gitu ya. Nah, tema yang diberikan saat ini diambil di dalam Roma 15 ayat 1 dan 2. Yuk kita coba sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Roma 15 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya buat kita semua.
Ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini adalah tema yang diberikan. Nah, tadi selfie versus selfless. Nah, kita bahas dulu mengenai selfie. Selfie ini seringkali diartikan sebagai aktivitas memotret diri sendiri atau orang sebelumnya juga kenal dengan narsisme. Nah, saya coba cari-cari nih, googling gitu ya. Ternyata ada sejarahnya juga dari penggunaan kata selfie ini. Jadi awal penggunaannya itu di tahun 2002, kata ini pertama kali muncul ada dalam sebuah forum internet Australia namanya ABC Online. Itu di September 2002. Kemudian di tahun 2013 kata selfie ini resmi tercantum dalam Oxford English Dictionary. Jadi ini kata selfie ini digunakan gitu ya, dinobatkan juga dalam Word of the Year tahun 2013 gitu ya. Dan dinyatakan juga kalau kata selfie ini berasal dari Australia awalnya, dan di Indonesia sendiri kata selfie kemudian disesuaikan menjadi swafoto. Dan menurut versi dari Wikipedia, swafoto atau foto narsis gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya selfie adalah jenis foto dengan cara potret diri yang diambil sendiri menggunakan kamera digital atau ponsel. Jadi kita semua pernah kan ya melakukan ini, ambil handphone gitu, kemudian taruh handphonenya di depan wajah kita gitu ya. Kita yang memotret sendiri untuk wajah kita itu gitu ya, untuk diri kita itu. Nah, ada berkembang lagi apa uh, wifi ya, jadi bersamaan gitu orang-orang, lebih dari 2 orang kemudian melakukan foto bersama gitu dengan memegang kamera sendiri gitu. Nah, istilah narsis ini atau tren selfie ini booming. Sebagian orang suka potret diri sendiri dan juga memamerkannya dalam laman pribadi gitu ya, atau di media sosial. Nah, biasanya seseorang yang narsis memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat. Kadang hal ini baik, tetapi sekali-sekali kita perlu mengendalikan diri untuk tidak terlalu. Dalam level tertentu sikap percaya diri memang baik, sebab membiasakan seseorang untuk tidak bergantung penuh kepada orang lain gitu ya. Kita mungkin bisa juga ada keinginan juga gitu di dalam selfie itu adalah kita mendapatkan like, mendapatkan komen dari orang yang melihat media sosial kita. Itu mungkin salah satu tujuan gitu utama dari seseorang melakukan selfie. Nah, di dalam Alkitab sendiri, di dalam Amsal 27 ayat yang kedua, bilang bahwa biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Ini yang berkaitan dengan selfie. Jadi selfie ini, saya sebenarnya kalau menyebutkan kata selfie kayak ini diri saya sendiri ya. Kayak tadi seperti yang dibilang di 2013 itu udah muncul gitu tren untuk bilang selfie ini. Kadang-kadang saya di jalan juga
Misalnya orang ngomong selfie gitu, kirain manggil saya gitu, saya udah nengok, oh bukan, dia maksudnya lagi mau ngajak temen-temennya untuk selfie-an yuk gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke selfie gitu ya. Mungkin eh, yang lebih ditekankan di sininya gitu ya, lebih kepada aku gitu. Mungkin ini adalah aku gitu, semuanya serba aku. Mungkin ini adalah salah satu kata paling egois di dunia. Hidup kita sering sekali berporos pada aku. Aku seharusnya diperlakukan seperti ini. Aku seharusnya tidak diperlakukan seperti itu. Kemudian juga lagi berpikir, aku layak mendapatkan hal ini dan aku seharusnya tidak mendapatkan itu. Aku, aku. Itu ya, selalu aku. Ini eh, yang paling salah satu kata yang paling egois gitu ya. Jika tujuan dari hidup kita adalah untuk dilayani, untuk dihormati, untuk dicintai, tujuan hidup itu nggak akan tercapai. Kita hanya akan berakhir kepada kesedihan karena kita nggak ngedapetin apa yang kita inginkan. Untuk contoh di dalam Alkitab, eh, contoh tokoh di dalam Alkitab yang eh, mempunyai sikap egois. Jadi mungkin karena selfie ini adalah lebih ke aku gitu ya, makanya dari pengurus remaja ini ngambilnya selfie versus selfless gitu ya. Nah, kita ambil contoh di dalam tokoh dalam Alkitab yang bernama Yudas. Sebenarnya ada beberapa contoh tokoh Alkitab, tapi kita ambil salah satunya. Jadi Yudas, contoh sikap egois dari Yudas itu, dia mengeraskan hati dan dia mematikan kebenaran. Yudas itu, tahu kan ya, remaja Pantai Costa Immanuel, tahu dong Yudas itu siapa. Kita kan juga udah sama-sama pernah dengar di waktu dari sekolah minggu, mungkin juga firman Tuhan di ibadah umum gitu ya, maupun dalam kita membaca Alkitab sendiri. Nah, Yudas adalah salah satu dari kedua belas murid Yesus yang mengiringi perjalanan Tuhan Yesus itu selama 3 tahun. Bahkan di dalam Yohanes, Yudas juga sempat menjadi bendahara. Namun meski Yudas ini udah menyaksikan sendiri banyak mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus, dari mulai menyembuhkan orang sakit, kemudian juga membangkitkan orang mati gitu. Tapi ternyata Yudas itu rela mengkhianati Yesus demi 30 keping perak. Nah, perilaku egoistik ini gitu, perilaku yang dia hanya memikirkan, mementingkan diri sendiri ini membuat Yudas menolak kebenaran yang dia terima, padahal dia udah ikut sama Tuhan Yesus, menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Dan penyesalan datang selalu belakangan gitu. Dan Yudas hidupnya berakhir dengan tragis. Setelah menyadari kesalahannya, Yudas kemudian menghukum dirinya sendiri dengan bunuh diri. Nah, ketika kita lebih mementingkan pencapaian, mementingkan perasaan diri, mementingkan kebutuhan diri kita sendiri, mementingkan impian kita sendiri, ketimbang mengasihi Tuhan, ini mulai berhati-hatilah, karena kita sedang mengeraskan hati dan mengesampingkan kebenaran dari hidup. Nah, bicara soal mementingkan diri sendiri,
bicara soal egois gitu ya. Dan ini disangkut pautkan dengan selfie ya tadi ya, karena aku dan hanya aku gitu ya. Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak punya kepentingan sendiri. Kita memang mesti mengakui bahwa diri kita banyak banget gitu kemauannya. Tapi apakah kemauan kita adalah sesuatu yang membangun untuk diri sendiri dan juga orang lain? Kita harus uji itu. Jangan-jangan selama ini sikap kita, karakter, pandangan kita, gaya bicara kita gitu ya, dan kepribadian kita lebih banyak diarahkan kepada kepentingan diri sendiri dibandingkan daripada kepentingan orang lain gitu ya. Ini yang ada satu kalimat gitu ya, pemahaman yang saya berpikir, oh iya juga ya, sebanyak kita memikirkan diri sendiri daripada orang lain, tidak ada satupun orang yang benar-benar diuntungkan. Jadi kalau kita mikirin diri sendiri daripada orang lain tuh sebenarnya nggak ada seorang pun yang akan benar-benar diuntungkan gitu. Nah, itu mengenai selfie, mengenai aku gitu ya, mengenai mementingkan kepentingan diri sendiri. Mungkin bisa juga dikatakan sebagai egois gitu ya. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama kata selfless. Jadi selfless ini diartikan sebagai tidak mementingkan diri sendiri, atau ya bisa dikatakan kayak seperti tanpa pamrih gitu ya. Dalam dictionary bilang seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke ayat tema kita di dalam Roma 15 ayat 1 dan kedua. Saya coba bacakan kembali ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya. Nah, dalam suratan Roma ada perintah Paulus kepada jemaat di Roma. Kota Roma pada waktu surat ini ditulis adalah kota yang besar, katakanlah kota megapolitan gitu ya. Dan di kota besar tentunya akan ada banyak kesenjangan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang orang kedudukannya tinggi dan kedudukannya rendah. Dan sudah pasti gitu ya, kayak di Roma punya ada sifat individual dan kurang peduli terhadap sesama. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk mempunyai sikap yang mau peduli kepada orang lain. Nah, Paulus di sini juga menekankan bahwa jemaat Tuhan seharusnya tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi kesenangan orang lain juga. Hal ini mungkin tentunya kita bukan mencari kesenangan orang lain dalam arti yang nggak baik ya, tetapi mencari apa yang menyenangkan orang lain untuk kebaikan dan juga untuk membangun orang tersebut, untuk membangun jemaat. Kita tentu tidak bisa melakukan kesenangan-kesenangan orang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan sesama kita
juga ini yang paling penting, menyenangkan Allah. Nah, Paulus mencontohkan, nanti teman-teman juga bisa baca di sepanjang Roma 15 ini, pasal 15 ya. Paulus juga mencontohkan sikap Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Ia Tuhan itu sendiri gitu, Allah mau turun ke dalam dunia dalam rupa seorang manusia dan bahkan mau mati di kayu salib demi menebus dosa saya, demi menebus dosa kamu, menebus dosa-dosa kita semua gitu. Bahkan uh, Kristus pun, Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya dan mau juga mengajarkan murid-muridnya agar mereka pun bisa saling membasuh kaki mereka. Nah, meski mungkin kita berkata kita belum bisa sama seperti Yesus, tapi kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil juga untuk memikul beban dan sengsara manusia, dan di dunia ini sama seperti panggilan dari Yesus. Untuk itulah kita bersekutu, untuk itulah kita ada sama-sama melayani, untuk itulah kita bersaksi. Itu tugas panggilan kita. Dan di dalam tadi Roma pasal yang pertama ayat Roma 15 ayat 1 dan 2 ini ya, Paulus mengajak setiap jemaat di Roma untuk memanfaatkan kelebihan, memanfaatkan kekuatan, memanfaatkan apa yang mereka punya itu secara positif. Yaitu yang pertama, mereka yang kuat seharusnya membantu kepada yang lemah. Kemudian juga tidak mencari kesenangan atau hanya berpusat kepada kepentingan sendiri. Kemudian juga yang ketiga, berusaha untuk saling membangun melalui kekuatan atau kelebihan yang dimiliki. Kemudian untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan itu, apa sih benefitnya gitu ya? Apa sih upahnya uh, uh, buat jemaat di Roma saat itu gitu, ataupun mungkin saat ini buat kita. Nah, Paulus berkata dia juga mendoakan semoga Allah mengaruniakan kerukunan, satu hati, satu suara, memuliakan Tuhan ketika kita mau saling menerima dan menopang satu dengan yang lainnya. Kita mau sama-sama baca di dalam Filipi kedua ayat 3 dan 4. Saya bacakan ya untuk kita semua. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kemudian juga ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Buat setiap remaja, buat setiap anak-anak muda, kita juga mau belajar untuk kita bisa peduli dengan orang lain, melepaskan kepentingan diri kita sendiri gitu ya, untuk kita dapat menyenangkan sesama kita. Nah, kita mau belajar jangan bertanya kepada Tuhan. Ada banyak orang begitu ya, apa yang Tuhan lakukan untukku gitu. Apa yang Tuhan sudah lakukan untukku. Kita sering kali gitu ya, apa yang Tuhan udah lakukan untuk saya gitu. Jangan bertanya seperti itu, tetapi bertanyalah kepada Tuhan, apa Tuhan yang dapat aku lakukan untukmu, apa yang dapat aku lakukan
untuk Tuhan. Karena kekristenan adalah tentang kita yang melayani untuk Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan uh, bukan tentang diri kita sendiri. Nah, kita mau juga baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita masuk ke ayat yang selanjutnya. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, jadi ini yang jadi tugas kita setiap kita anak-anak Tuhan gitu ya. Kita mau juga peduli dengan orang di sekitar kita. Jadi melepaskan segala keegoisan kita, selfless. Cara kita bisa selfless atau katakan tidak mementingkan diri sendiri, apa cara-cara yang bisa kita mau belajar gitu ya untuk kita tidak mementingkan diri sendiri. Itu jawabannya ada di dalam Alkitab. Ada banyak firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita bisa merendahkan hati kita, untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa mengasihi. Nah, yang pertama cara kita bisa selfless, tidak mementingkan diri sendiri adalah yang pertama, kita juga harus menjadi seperti Dia. Kita juga harus menjadi seperti Yesus. Kita ada di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Tuhan bilang, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi apa yang Tuhan sudah lakukan itu juga yang mau kita ikuti. Kita juga harus mau menjadi seperti Dia, menjadi seperti Yesus. Kemudian cara yang kedua adalah menerapkan iman di dalam perbuatan. Teman-teman bisa buka juga di dalam Roma, suratan Roma 12 ayat yang ke-13. Roma 12 ayat yang ke-13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jadi iman yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus, kita lakukan juga dalam perbuatan. Iman dan perbuatan itu sinkron gitu ya. Kemudian cara kita juga mau belajar supaya selfless adalah mendahulukan orang lain. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi kita juga mau belajar untuk mendahulukan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Dan yang keempat adalah kita mau memberi diri kita gitu ya. Kalau kita nggak mau memberi diri kita, yaitu namanya bukan selfless gitu. Itu kita mementingkan diri sendiri, Kak. Tetapi kalau kita tidak mementingkan diri sendiri, kita mau memberikan diri kita gitu ya. Itu bisa dibaca dalam Alkitab di dalam Efesus yang kelima ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban
yang harum bagi Allah. Kita beri diri kita untuk menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan Yesus. Uh, Mungkin saat ini setiap kita bilang, aduh kayaknya sulit deh untuk saya bisa merubah diri saya, untuk saya tidak egois. Memang saya akui gitu, selama ini saya mentingin diri sendiri, aku dan aku gitu ya. Uh, Kenapa kita harus berubah gitu ya? Kenapa kita harus uh, melakukan apa yang firman Tuhan katakan gitu ya, untuk kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Allah, Tuhan Yesus menjadi alasan bagi setiap kita untuk berubah, dan hanya Tuhan Yesus yang dapat mengubah kehidupan kita, karena Dia membuat kita rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Kita bisa mengalihkan fokus dari diri kita sendiri kepada orang lain dan dapat melayani mereka. Jadi hanya Yesus yang menjadi alasan bagi setiap kita untuk berubah. Hanya Dia juga yang dapat mengubah hidup kita. Kita mau minta kepada Tuhan, kita mau akui Tuhan Yesus selama ini iya memang saya masih terus fokus sama diri sendiri. Saya masih kepengen saya aja yang dilayani gitu. Karena karena keinginan saya yang banyak, saya ingin semuanya itu tertuju, terfokus kepada diri sendiri. Tapi dalam hal ini kita mau sama-sama belajar untuk kita meninggalkan kepentingan diri kita sendiri. Untuk kita mau belajar selfless. Jadi biarlah Tuhan Yesus yang akan mengubahkan setiap kita. Kita mau belajar sama seperti Dia. Bukan berarti juga orang yang sudah dewasa gitu ya, itu pasti dia nggak lagi berfokus sama diri sendiri, nggak juga gitu. Dari remaja, mungkin dari kecil dan sekarang setiap remaja Pantai Kosta Immanuel yang saat ini ada dan mendengarkan, mulai dari sekarang kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ubahkan saya mau Tuhan untuk belajar tidak mementingkan diri saya sendiri. Saya juga mau untuk bisa menyenangkan orang lain, melayani orang lain. Saya mau peduli gitu ya. Karena ada banyak kali remaja-remaja di luar sana gitu ya, yang nggak peduli dengan keadaan sekitarnya. Mungkin saat ini salah satu bentuk kepedulian yang nyata banget, terlebih di area pandemi COVID-19 ini, adalah kita menggunakan masker. Mungkin buat setiap remaja-remaja merasa imunnya kuat, tenaganya masih oke, kesehatannya oke, nggak kayak orang tua gitu ya. Padahal kita memakai kelihatannya gitu, kita memakai masker itu bukan cuma untuk menjaga diri kita sendiri, tapi juga menjaga orang lain. Itu mungkin salah satu bentuk kepedulian yang saat ini kita juga mau sama-sama lakukan gitu ya. Mulai dari hal yang kecil, dan itu harus dilakukan sehari-hari, setiap harinya, dengan memakai masker, kemudian juga menjaga jarak gitu ya, juga membersihkan tangan kita setiap kali kita memegang yang tidak tahu kebersihannya gitu ya. Sebanyak mungkin tidak apa-apa. Itu kita menjaga diri kita, dan juga peduli, itu salah satu peduli dengan yang orang lain juga.
Mungkin setelah itu bisa kita lakukan, rutin kita lakukan, disiplin kita lakukan, kita beranjak lagi, kita mau memperdulikan orang lain lewat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin kita juga mau lagi belajar peduli dengan menyapa orang lain, buat setiap remaja-remaja menyapa orang yang lebih tua dari setiap kita gitu ya. Walaupun dengan jaga jarak yang ada, kan menyapa itu bisa juga dilakukan baik itu dengan apa media sosial, dengan chat gitu ya. Maksudnya menyapa atau memberi dukungan seperti itu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mulailah dari hal-hal yang kecil, nanti Tuhan juga akan beritahukan hal-hal yang lainnya yang bisa kita lakukan bersama. Dan ini yang menjadi tugas setiap kita, baik itu juga remaja-remaja yang ada di tempat ini. Saya tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau siang hari ini kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan itu bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita, teguran, didikan buat setiap kita untuk kita dapat memperbaharui kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Sebelum uh, kita sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan, dan juga buat setiap remaja Pantai Kosta Immanuel. Puji Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, ini kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu keberadaan kami Tuhan. Engkau yang tahu sampai dengan kedalaman hati kami. Saat siang hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan. Engkau mengajarkan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa juga mau peduli kepada orang lain, tidak mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Engkau ajar Tuhan, kami yang masih muda ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi gereja Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang telah sertai ibadah kami Tuhan. Pujian Tuhan, penyembahan, bahkan Tuhan firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah saat ini Tuhan setiap kami mau tunduk terus untuk diajar oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Menjadi doa kami siang hari ini Tuhan. Engkau terus berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi setiap kami Tuhan. Bagi keluarga kami Tuhan, bagi orang-orang yang kami cintai Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran saat ini Tuhan, di tengah-tengah wabah yang ada Tuhan, biarlah Tuhan kami dapat terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga sertai remaja Pantai Kosta Immanuel. Mulai dari pengurus-pengurusnya Tuhan, dari ketua remaja Tuhan, Saudari Jessie Tuhan, dan juga pengurus yang lainnya yang membantu menyokong Tuhan. Juga untuk setiap anggota-anggota remaja Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau sertai setiap kami. Kami yang masih ada di dalam sekolah Tuhan, dalam pendidikan, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan.
sekolah yang kami lakukan, Tuhan, kuliah yang kami lakukan mungkin saat ini masih dilakukan secara online, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap mau lakukan bagian kami, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kembali Tuhan kami mengingat bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa, yang akan terus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesaikan firman Tuhan dan kami juga telah selesaikan ibadah kami di ibadah remaja Pantai Kosta Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Jangan lupa untuk cuci tangan. God bless.